bebas. Kalau Anda paham bab ini, bab-bab yang akan datang itu nggak sulit lagi. Ya, jadi makanya saya menekankan betul bagian ini saya mengubah cara mengajarnya. Jadi kalau dulu saya ngajar ya bagian diagram benda bebas ini ya termasuk sekalian menghitung kesetimbangan. Kalau sekarang benar-benar saya buat bagian kesetimbangan ini Anda pahami dulu gitu, banyak latihan. Ini kelas lain mungkin tidak melakukan ini, tapi kita sedang percobaan dan rasanya ini adalah menurut teorinya tentang mengajar ya bagian ini ya perlu Anda pahami dulu gitu ya. Oke, tapi bagian depan Anda jangan lupa gitu ya. Bagian tentang gaya, momen, resultan jangan lupa. Jadi saya mau mulai dengan mereview dulu gitu ya, mereview tentang gaya, momen dan lain-lain ya. Dan nanti Mas Wira akan menjelaskan tentang momen di 3 dimensi gitu ya. Oke, ini saya cari dulu filenya mana, kok nggak ada filenya. Nah, saya buka dulu, kayaknya ketutup lagi ya. Jadi hari ini saya akan mereview bab 2 ya. Kemudian Mas Wira yang 3 dimensi belum saya jelaskan dengan cukup ekstensif gitu ya. Hari ini Mas Wira akan menjelaskan. Jadi menambahkan itu, kemudian kembali lagi kita ke diagram benda bebas gitu ya. Oke, sebentar. Ini sudah saya buka, jadi saya tinggal belum ada ya. Oke. Jadi ini udah kelihatan gambar dari saya? Sudah, Pak. Gambar, udah ya? Oke. Nah, jadi saya review beberapa menit gitu ya. Ini kuliah kita kelima, saya udah minta cek ke Bu Ica karena saya menganggap bagian awal ini sangat penting dan terus penting gitu ya. Saya cek ke Bu Ica, ada yang udah nggak hadir 2 kali nggak gitu ya, ternyata nggak ada. Alhamdulillah. Recording in progress. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti gitu ya tentang diagram benda bebas ini. Nah, ini tentang momen ya. Momen adalah kecenderungan untuk memutar dari suatu gaya terhadap titik tertentu. Nah, ingat ya, terhadap titik tertentu. Jadi kalau Anda punya range ini gitu ya, Anda beri gaya, Anda bisa menghitung momennya terhadap titik ini di pipa ini. Nah, besarnya momen berarti kan besarnya gaya dikali jarak tegak lurus. Jadi kalau gayanya itu arahnya sembarang ya, maka Anda ini ya gaya yang Anda berikan ke range ini sembarang, maka Anda harus cari jarak tegak lurus antara garis kerja gaya dengan titik di mana momen Anda cari ya, titik di mana momen Anda cari. Jadi momen itu tergantung pada titik mana Anda hitung. Nah, ada momen tertentu yang disebut dengan couple. Couple ini adalah momen yang disebabkan oleh 2 gaya yang sama besar, berlawanan arah, tapi tidak segaris kerja. Jadi ini ya 2 gaya sama besar, tapi tidak segaris gaya, berlawanan arah gitu ya. Nah, ini kedua gaya ini menimbulkan couple. Couple itu kecenderungan memutar gitu ya. Tapi yang namanya couple, bedanya dengan momen yang tadi saya katakan, couple ini terhadap titik manapun di benda di mana dia bekerja itu sama besarnya. Jadi ingat-ingat apa itu beda couple dan momen. Couple itu momen gitu ya, tapi momen yang besarnya sama terhadap setiap titik. Tapi kecenderungan memutar kalau pada momen itu pada tiap titik yang berbeda kan beda besarnya momennya ya. Ini couple. Nah, kemudian Anda bisa memindahkan satu gaya
itu ke titik manapun dengan menambahkan couple. Jadi Anda punya gaya titik A, kemudian Anda mau pindahkan ke titik B. Memindahkan ke titik B-nya dengan menambahkan gaya 0. B itu gaya 0 itu F dengan F ini ya, sama. Tapi berlawanan arah, jadi 0 gitu ya. Nah ini dengan ini, ya ini jadi couple. Jadi tinggal gaya ini ditambah couple. Nah ini ingat-ingat betul gitu ya. Nah jadi kalau Anda punya pasangan gaya dan couple, maka Anda dapat gantikan dia dengan gaya satu gaya seperti ini. Iya kan? Jadi Anda balik aja, satu gaya bisa digantikan gaya plus couple, gaya plus couple itu dapat Anda gantikan dengan satu gaya ini. Nah, kalau Anda ingin menggantikan gaya plus couple ini, maka pastinya gayanya itu pasti ada di bawahnya. Kenapa kalau gayanya di bawah? Maka dia punya kecenderungan terhadap B itu atau terhadap bendanya memutar searah dengan berlawanan arah jarum jam. Anda intuisi Anda aja gitu ya. Nah, kemudian resultan. Resultan ini kalau Anda punya berbagai gaya, sejumlah gaya pada suatu benda, Anda ingin cari resultannya. Cara mencari resultan itu Anda bisa pindahkan semua gaya itu ke satu titik, katakan titik O ini. Nah, seperti tadi yang kita bahas tadi, memindahkan gaya F1 ke O boleh, tapi harus Anda tambahkan momen pastinya searah dengan gaya arah jarum jam. M1 dengan sama dengan M1 D1. F2 kalau Anda pindahkan ke O, ya pasti ada momen yang berlawanan arah dengan jarum jam ini. Ya. F3 Anda pindahkan, ya ada momen yang arahnya searah jarum jam. Ya. Nih. Nah, momen dan gaya-gaya ini Anda jumlahkan sehingga gaya menjadi satu gaya dan momen jadi satu momen couple, ya. Nah, gaya plus momen couple ini seperti yang kita bicarakan tadi, bisa Anda buat dia menjadi satu gaya saja. Pasti kalau ada gaya ke sini, gaya ini dan momen ke sini, pasti Anda harus pindahnya ke atas. Kalau Anda pindah ke atas, maka dia akan menimbulkan kecenderungan couple searah jarum jam. Nah, itu apa namanya yang sudah kita bahas. Nah, ini soal ini menarik karena Bu Ica dulu beberapa tahun yang lalu membuat animasinya. Jadi ini udah saya tunjukkan sebetulnya. Jadi mobil ini 4-wheel drive, apa namanya, 4 rodanya itu menghasilkan gaya dorong. Nah, masing-masing gayanya ada gaya dorongnya gitu ya. Anda diminta untuk menentukan resultan dari gaya-gaya pada roda-roda ini. Caranya gimana? Ya, seperti saya katakan tadi, pindahkan semua gaya ini ke titik, katakan titik apa namanya, center of gravity dari si mobil. Setiap saat Anda memindahkan, ya Anda tambahkan couple gitu ya. Jadi ini ada 4 gayanya. Nah, ini gaya ini agar lebih mudah Anda bisa apa namanya cari komponennya X dan Y-nya gitu ya. Kemudian ya tinggal Anda pindahkan ya. Anda pindahkan yang ini, dipindahkan gaya tambah momen yang ini, Anda pindahkan gaya tambah momen ini, dan Anda pindahkan gaya tambah momen ini juga Anda pindahkan, tinggal gaya tambah momen ini juga sama gitu ya. Nah, jadi Anda tinggal tambahkan gaya-gaya ini nih, gaya-gaya dalam arah sumbu X, gaya-gaya dalam arah sumbu Y, Anda tambahkan, juga Anda mau tambahkan momennya gitu ya. Jadi sumbu X, Anda punya sekian banyak gaya, sumbu Y punya sekian banyak gaya, resultannya ya Anda tahu, tinggal sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat gitu ya. Sedangkan momennya ya Anda tinggal tambahkan aja, ingat positif negatifnya gitu ya. Sehingga Anda punya satu gaya dan satu momen, satu couple gitu ya. Ini pasti kalau Anda gantikan dengan satu gaya, pasti posisinya di bawah gitu ya. Karena kalau di bawah Anda akan memperoleh couple yang searah dengan berlawanan arah dengan jarum jam gitu ya. Oke, di bawah artinya ini. Nah, bagaimana titik potongnya? Ya mudah Anda ya kalau mau cari titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y-nya ya tinggal Anda kalikan apa namanya momennya, berapa besar momennya, itu adalah gaya dikali jarak gitu ya. Udah. Nah, ini kalau 2 dimensi seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang 3 dimensi. Silakan Mas Wira. Saya stop sharing. Silakan. Pak Ihsan, saya share screen dulu. Ya. Pak, sudah terlihat gambarnya? Belum?
Belum, Mas Mira? Baik Kak, masih Oh ya, loading. udah. Oke. Ya, sudah selesai ya Bapak ya? Udah. Ya, baik. Kita bahas sekarang tentang momen dua dimensi. Nah, tiga dimensi, maaf. Cara perhitungannya itu sebenarnya bisa dua cara. Yang pertama, Anda perlu melakukan cross product. Jadi Anda perlu ingat bahwa momen itu kan sama dengan eh, lengannya di-crosskan dengan gaya yang bekerja. Seperti itu ya. Nah, jadi lengannya ini itu adalah vektornya dari titik O ke titik tangkap gayanya. Titik O ini adalah sumbu putarnya, titik A ini adalah titik tangkap gayanya. Itu berapa besar vektor R-nya. Kemudian F-nya ini adalah vektor gayanya. Nah, terkait operasi cross product, saya asumsikan Anda sudah menguasai ya mestinya, karena di TPB itu mestinya sudah dapatkan. Nah, kadang kita sering ruwet sendiri nih kalau mengerjakan secara cross product. Nah, bagaimana? Bisa nggak cara yang lebih mudah? Bisa. Kita operasikan dengan menguraikan gaya-gayanya, kita hitung skalar saja dulu. Nah, jadi misalnya ini kita punya titik tangkap di sini, kemudian gayanya ada di sini. Nah, ini gaya F yang 3 dimensi ini sekarang kita uraikan. Nah, jadi gaya kita akan ada searah ke sumbu X, kemudian searah sumbu Y, dan juga searah sumbu Z. Nah, untuk menghitung momennya, kita nggak bicara lagi searah jarum jam dan berlawanan jarum jam ya di 3 dimensi. Kenapa ya, jamnya mau ditempatkan di mana nih, kan bingung sendiri juga nanti. Nah, solusinya bagaimana? Kita menggunakan aturan tangan kanan. Nah, sebagai contoh, ini untuk komponen searah sumbu X, maka besar momennya adalah mx itu sama dengan gaya searah sumbu X dikali dengan panjang lengannya berapa. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah menghitung panjang lengannya. Maaf. Ini D-nya ini bukan DX, tapi kita cari tahu dulu nih sekarang. Ini sumbu X di sini. Sumbu X di sini. Maka yang menghasilkan momen di sumbu X itu gaya yang mana saja. Kita lihat dulu nih. Kalau gaya searah sumbu X itu dia menghasilkan momennya di sumbu Z ya, sumbu Z. Jadi kalau misalnya sumbu putarnya di sini, nah maka gaya yang ini dengan jarak sekian itu nanti dia akan menghasilkan momen ke arah sana. Nah, jadi silahkan Anda bayangkan tuh. Nah, untuk gaya yang ini. Kemudian ke mana lagi dia menghasilkan momen? Gaya fx ini juga akan menghasilkan momen di arah sini nih. Nah, silahkan Anda bayangkan dulu tuh. Besar lengannya yang mana? Untuk momen di arah sumbu ini, itu besar lengannya adalah jarak dari sini ke sini nih. Nah, kan sumbunya sumbu Z jadinya sekarang ya. Nah, maka dengan aturan tangan kanan, kalau kita putar lengan kita dari sini ke sini, nanti arah momennya adalah ke bawah, akibat dari Fx. Nah, kemudian kalau terhadap sumbu Y, itu kan dia arahnya ke sana, maka panjang lengannya adalah jarak dari sini ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian yang gaya fx ini sudah habis kan ya di semua sumbu. Di sumbu X dia tidak menghasilkan momen. Sekarang kita analisis di sumbu Y. Nah, sumbu Y ini menghasilkan momen ke arah mana saja. Nah, silahkan dibayangkan sekarang. Jadi dengan garis kerja gaya yang ini dan lengannya adalah yang ini, maka dia nanti menghasilkan momen searah lagi
dia akan menghasilkan momen searah sumbu Z, ke sana. Suara saya masih masuk? Masuk, Mas Wira. Tadi Masih, sempat Wira. Ya. Untuk lengannya yang mana? Kalau sumbu gaya FY terhadap sumbu Z, nah lengannya nanti adalah dari sini ke sini. Nah, selanjutnya yang gaya searah sumbu Z, dia nanti akan menghasilkan momen searah ke arah sini nih. Nah, dengan panjang lengannya adalah RY ini. Nah, kemudian kemana lagi dia menghasilkan momen si gaya FZ ini? Ya, tentu saja nanti momen ke arah ke sana. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin saya tunjukkan ilustrasi dulu ya dari benda fisiknya. Nanti kita kembali ke sini lagi. Coba kita lihat dulu yang gambar yang ini. Ini ada papan nama, bukan iklan ya, tapi papan nama. Kita lihat kalau kita analisis bebannya, misalnya ini ada angin kencang nih. Angin kencang menabrak papan ini dari depan, maka dia nanti kan menerima gaya ke arah belakang sana. Katakanlah titik tangkapnya itu di tengah-tengah. Nah, kemudian dari bebannya sendiri, itu dia juga punya gaya berat, arah gayanya ke sana. Sekarang kita diminta menentukan bagaimana momen yang terjadi nih, dan kemana saja arah putarnya. Nah, mungkin saya tunjukkan dengan alat peraga. Saya stop share dulu. Ya. Ini kertas saya, apakah gambar sumbunya kelihatan enggak? Mungkin saya hilangkan background-nya dulu. Jadi untuk memudahkan Anda membayangi intuisinya, kalau digambar saja kan mungkin kurang cukup ya. Nah, jadi nah ini alat peraganya. Anda bisa perhatikan di sini saya gambarkan sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, terkait papan nama yang tadi, yang ini. Nah, ini tadi kan anginnya ini ada datang dari depan ke sana ya. Ini dari depan, titik tangkapnya katakanlah di tengah. Kemudian dari beratnya sendiri dia punya gaya ke arah bawah. Sekarang kita lihat dulu. Anda perhatikan ini adalah sumbu Y, sedangkan ini adalah sumbu X. Kalau momen yang terjadi akibat dari tekanan anginnya, ini dari depan muncul angin, maka papan nama tadi itu kan papan reklamannya cenderung berputar ke sini ya. Nah, jadi ketika dia cenderung berputar ke sini, maka arah momennya bagaimana? Kita ikuti aturan tangan kanan. Ketika dia muter ke sana, maka arah momennya adalah ke sumbu Z positif. Itu akibat dari anginnya sendiri. Sekarang akibat masih dari anginnya, dari depan. Maka dia cenderung memutar papan namanya ke belakang seperti ini ya, seolah dia mau roboh. Nah, jadi diputar ke sana. Kalau mengikuti aturan tangan kanan dengan arah momen yang ditimbulkan nanti ke sana gitu ya. Nah, ini arah putarnya. Nah, maka nanti arah momennya adalah ke sumbu ini. Jadi selain menghasilkan momen ke sana, anginnya juga menghasilkan momen ke sana. Jadi gunakan aturan tangan kanan nanti. Kemudian dari gaya beratnya sendiri, ini yang ke bawah, ini seolah membuat papan namanya ini akan jatuh seperti ini kan ya. Nah, seolah dari gaya beratnya. Kalau tidak ada tumpuan yang menahan, dia akan jatuh seperti ini. Nah, maka dia cenderung membuat momen yang ke sana kan ya. Nah, maka arah momennya adalah ke arah ibu jari saya, yaitu ke belakang ke sini. Nah, kira-kira itu untuk ilustrasinya. Anda bisa praktekkan lagi secara mandiri gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan yang tadi. Apa sudah kelihatan lagi share screen saya? Sudah. Oke, kita kembali ke sini nih. Nah, jadi dari gambar-gambar yang kita uraikan tadi, kita akan lihat besar momen yang terjadi searah sumbu X
searah sumbu X dengan putaran ke sana, entah nanti resultannya ke sana atau ke sana tergantung dari nilainya itu ya. Nah, maka di sini ada FY dikali dengan RZ. Nah, ini tadi yang FY, yang ini. Nah, nanti lengannya adalah yang ini nih, RZ. Nah, ingat, definisi lengan gaya itu adalah jarak terpendek dari garis kerja gaya ke sumbu putarnya. Sumbu putarnya di sini. Garis kerja gayanya di sini. Maka jarak terpendeknya harus membentuk sudut tegak lurus. Itu yang mana jadinya? Yaitu adalah RZ. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga FZ dikali dengan RY. Nah, ini dia FZ dikali dengan RY yang ini nih. Jadi garis kerja gayanya di sini, kemudian jarak terpendeknya adalah dari sini ke sini. Itu adalah momen di sumbu X. Selanjutnya di sini untuk momen searah sumbu Y, itu tadi kita punya Fx, sumbu Y-nya itu ada di sini, maka dengan garis kerja gayanya adalah ini, jarak terpendeknya nanti pastilah menjadi yang ini, yaitu RZ di sini. Nah, untuk positif negatifnya Anda ikuti aturan tangan kanan seperti yang saya jelaskan di alat peraga tadi. Jadi Anda praktekkan dengan tangan kanan Anda nanti. Jangan gunakan tangan kiri, kebalik nanti. Nah, kemudian untuk yang gaya FZ, yang ini, garis kerja gaya adalah ini, tentu saja jarak terpendeknya terhadap sumbu Y adalah yang ini. Begitu juga untuk yang momen searah sumbu Z. Nah, searah sumbu Z, ini yang menyebabkan berarti kan ada Fx, nah ini garis kerja gayanya, jarak terpendeknya nanti adalah ini, yaitu Ry. Nah, satu lagi penyebabnya adalah Fy. Nah, Fy-nya ini garis kerja gayanya, maka jarak terpendeknya nanti adalah Rx. Nah, ini kalau kita uraikan berdasarkan proyeksi gayanya. Kalau Anda kerjakan dengan cross product, itu hasilnya mestinya pasti sama seperti ini. Tinggal mungkin nanti ada sin, cos, dan penguraian sudutnya. Itu kita bisa latihan mandiri nanti. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak dari di sini? Nah, yang perlu saya tekankan juga ya dalam membuat diagram benar bebas momen 3 dimensi, nanti Anda nggak boleh sembarangan dalam meletakkan sumbunya. Jadi katakanlah ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, arah sumbu Z-nya itu ketika nanti Anda membuatnya, itu mengikuti kaidah tangan kanan juga. Dari X ke Y diputar, maka sumbu Z-nya nanti ke sana. Nah, jangan dibalik, jangan sumbu Z-nya ke sana. Nanti salah diagram benar bebas kita. Nah, itu akan sangat memudahkan ketika kita menggambar momen 3 dimensi. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum latihan soal? Ada Bilal, Mas Wira. Bilal, Angkat tangan nih. Pak, izin Ya. tanya Pak. Berarti kita nanti bikin gambarnya Pak. Itu kan biasanya kan kita kayak bikin gambarnya itu membentuk kayak putaran gitu ya Pak, arah putaran gitu. Berarti ini jadi kayak garis lurus gitu ya Pak. Oke. Sesuai dengan aturan tangan kanan aja gitu Pak maksudnya. Betul. Untuk notasi momennya itu ada 2 cara yang bisa Anda gunakan. Jadi bisa menggunakan cara berputar seperti ini, atau Anda cukup buat garis lurus, tapi panahnya 2. Nah, terserah nanti lebih mana yang lebih mudah menurut Anda, gunakan yang itu. Kalau untuk intuisi sih mungkin yang ini lebih enak ya, cuma mungkin menggambarnya sulit. Terutama kalau sumbunya banyak. Nah, kalau Anda kesusahan boleh menggambarnya seperti ini. Menjawab pertanyaan nggak, Bilal? Iya Pak, terima kasih Pak. Bilal? Suara saya Iya masih Pak, masuk Pak. menjawab Sudah Pak, pertanyaan? sudah menjawab Pak, sudah Ya, menjawab. ya. Terima Oke. kasih. Ada lagi yang mau didiskusikan? Perhatikan betul ya lengannya itu yang mana. Jadi jangan sampai salah. Jadi Anda harus kuat-kuat membayangkan.
Nah, kalau nggak ada yang mau didiskusikan, kita coba lihat latihan soal. Nah, ini ada sebuah kunci untuk mengencangkan baut gitu ya. Nah, ini ceritanya dalam mengencangkan bautnya ini, dari sini diberi gaya didorong ke sumbu Y negatif, biar dia nggak terlepas. Kemudian di sini diberikan gaya ke sumbu Z negatif sebesar 180 Newton. Kita diminta menentukan pasangan gaya dan kopel yang sesuai dengan konfigurasi gaya ini di titik O. Nah, maka kita coba kerjakan. Nah, sekarang saya mau minta bantuan dulu. Kalau di sini yang diminta adalah di titik O ini. Kira-kira nanti gaya yang 90 Newton ini akan menyebabkan momen atau tidak? Silakan coba, Davin. Kayaknya enggak, Pak. Kenapa enggak? Karena dia nggak punya lengan untuk ke titik O-nya gitu. Oke, lengannya nanti jadi 0 ya? Iya. Jadi ketika kita pindahkan gaya 90 Newton ini ke sini, kemudian kita beri gaya yang berlawanan. Nah, ini dengan ini, itu tidak ada jarak pemisah kan ya? Nah, maka kita langsung aja pindahkan dia ke sini nih, yang 90 Newton. Nah, selanjutnya, Andrean, untuk gaya yang 180 Newton ini, kira-kira menghasilkan momen di sumbu mana aja, Andrean? Sebutkan satu aja. Di sumbu, sebentar Pak. Sumbu X. Sumbu X. Arahnya positif atau negatif? Gunakan aturan tangan kanan. Positif. Arahnya yakin positif. Coba. Ke kanan bukan, Pak? Saya nggak tahu kanan kirinya di sini ya. Nah, tapi kita bicarakan apakah X positif negatif, Y positif negatif atau gimana. Nah, coba dicek lagi dengan aturan tangan kanan. Nah, betul di sumbu X. Kita coba geser dulu ini ya. Ini kita geser. Seolah-olah tempatkanlah dulu di sini. Seolah-olah dulu nih. Nah, untuk memindahkannya, kita kan perlu melakukan ini dan juga ini kan ya. Nah, kemudian yang menyebabkan kopel yang mana? Yang ini kan Andrean ya? Iya, Pak. Itu arah momen hasilnya nanti kemana? Kita belum bicara gaya reaksi ya, tapi masih membicarakan momen kopel yang ekivalen. Nah, jadi arahnya kemana nih? Kalau ini gayanya ke atas, kemudian ini ke bawah, maka nanti memutarnya ke sana kan ya, betul nggak? Iya, Pak. Maka dengan aturan tangan kanan, arah momennya adalah ke sini kan? Betul nggak? Iya, Pak. Benar. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya Vincentius, selain di arah sumbu X ini, kemana lagi dia menghasilkan momen, Vincentius? Di sumbu Y, Pak. Sumbu Y, positif atau negatif? Kalau di sumbu Y, dia bernilai sepertinya negatif, Pak. Jadi negatif ya? Nah, jadi dia itu cenderung memutar ke sana kan ya? Nah, maka nanti kita punya momen momen yang ekivalen itu arahnya ke sana. Nah, ini kita simulkan dengan MX. Nah, untuk yang MX ini tadi kan gayanya 180. Saya mau nanya lengannya nih sekarang. Jovian, silakan Jovian. Lengannya berapa Jovian? 35 mm, Pak. 35 mm ya. 35, nah nanti satuannya ini Newton milimeter. Nah, kalau yang ini, oke, ini arahnya kita tuliskan negatif ya, karena dia ke sumbu X negatif.
Nah, kemudian untuk yang ini, itu lengannya berapa, Danis? Apa? Untuk yang ini, kan itu MY. Nah, itu negatif juga. Nah, lengannya berapa? 35 mm ya, Pak. Oh, yakin 35. Coba dicek lagi. 35-nya kan yang X tadi. Masa sama? 200 mm maksudnya, Pak. 200 ya. Nah, jadi sumbu putarnya yang ini. Garis kerja gayanya adalah yang ini. Maka jarak terpendeknya nanti adalah dari sini ke sini. Betul ya? Nah, yang mana itu adalah 200 mm. Nah, ini kita dapatkan 200 mm. Nah, jadi jawabannya Anda biarkan saja diuraikan searah sumbu XY-nya biar lebih enak dilihatnya. Nanti kalau diambil resultannya ya ini tinggal digabung nanti ya dengan konsep vektornya. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak sampai di sini? Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Mas Wira, Ya, saya tambahkan sedikit ya. Ya, Pak. Jadi memang kalau Anda membaca buku Merriam itu tentang momen 3 dimensi, pokoknya gaya 3 dimensi itu pakai di buku itu memakai notasi vektor IJK gitu ya. Tapi saya menekankan Anda paham dulu secara fisik ya. Jadi ada momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y, momen terhadap sumbu Z. Anda tuliskan aja momen terhadap sumbu X besarnya segini gitu ya. Arahnya positif apa negatif gitu ya. Karena kalau kita mengutamakan notasi vektornya, itu Anda akan kehilangan fisiknya. Jadi saya menekankan ke fisiknya dulu gitu ya. Nanti kalau Anda belajar mekanika yang rumit-rumit, tensor segala macam, nah itu Anda ya, harus pakai notasi tensor gitu ya. Tapi sekarang fisiknya aja dulu. Itu Mas Wira tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak. Baik, ada yang mau didiskusikan dulu? Silakan. Terutama yang masih bingung lengannya nih, kan Anda harus bisa membayangkannya dia. Oke, ini tadi saya kehapus ini ya, yang 90 ini. Ini mestinya ada. Oke, ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, kita lanjut satu soal lagi. Nah, coba dilihat benda ini. Ini ceritanya ada satelit yang melayang di luar angkasa. Nah, jadi biasanya ini ada thruster kecil-kecil nih untuk mengatur posisi sikap satelitnya ya. Mau kemiringannya berapa. Nah, nanti ada gaya yang ditembakkan nih. Tergantung nanti trimnya mau kemana. Nah, di sini dikatakan mesin yang hidup itu cuma 2 nih di sini. Yang ini dan juga yang ini. Dengan konfigurasi gaya seperti ditunjukkan di gambar. Nah, ini adalah titik beratnya. Sekarang kita diminta menentukan moment associated with this couple. Nah, jadi kan ini ada gayanya kan sama besar ya. Arahnya berlawanan. Nanti dia akan menghasilkan couple kan ya. Nah, yang ditanya di sini adalah momennya terhadap sumbunya ini berapa. Nah, ini and state about which satellite X rotation will begin to occur. Nah, jadi setelah kita dapat momennya, ke arah mana, sumbu mana aja satelitnya ini akan berotasi. Nah, jadi untuk membayangkan kejadian fisiknya, saya sudah siapkan alat peraga juga. Coba kita berhenti dulu. Anda ingat ya, gambar yang ini nih, diingat nih. Jadi ada 2 mesin, ini 2 mesin, kemudian memberi gaya yang berlawanan. Nah, ini anggap ini satelitnya. Nah, kemudian ini tadi kan ada gaya ya. Ini gaya dari mesin yang di atas. Sedangkan yang ini adalah gaya dari mesin yang di bawah.
Ini adalah sumbunya, sumbu Z, katakanlah ini X, dan ini sumbu Y-nya yang ke arah depan belakang. Nah, jadi kalau soal-soal 3 dimensi ini, seperti diingatkan oleh Pak Ihsan, Anda harus paham dulu fisiknya seperti apa. Jadi kalau kita punya konfigurasi gaya seperti ini, kita bayangkan sekarang nih, kecenderungan mutarnya dia kemana. Nah, ini mendorong ke sana. Kemudian di sisi sebelahnya ini mendorong ke sana. Kecenderungan berputar yang pertama, itu kan seperti ini ya, kecenderungan berputarnya yang pertama. Nah, begini, jadi Anda ingat, dia berputar terhadap sumbu yang ini, sumbu Z. Nah, selanjutnya, kecenderungan berputar selanjutnya itu adalah ke arah sumbu ini. Nah, jadi kan ada kopel nih di sini nih. Nah, jadi dia cenderung muternya itu ke sana. Nah, itu perlu Anda bayangkan terkait sumbunya yang mana aja. Nah, sekarang kalau ditanya momen terhadap titik sumbunya yang di tengah di sini, center gravity-nya, nah, maka kita hitung sekarang besar lengannya yang mana. Nah, gayanya ini masuk bidang kertas ya, ke arah depan belakang saya. Nah, maka lengannya adalah untuk gaya yang ini, nanti dari sini ke sini. Sedangkan untuk gaya yang ini, lengannya adalah dari sini ke sini. Itu untuk momen yang searah sumbu ini. Selanjutnya untuk momen yang diakibatkan oleh perputaran di arah sumbu ini, tentu saja nanti panjang lengannya adalah dari sini ke sini dan juga dari sini ke sini. Nah, itu perlu Anda bayangkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita coba lanjutkan. Nah, coba kita lihat. Nah, sekarang saya mau nanya dulu, kalau misalnya kita mau menghitung momen yang terjadi pada sumbu Z. Pertama, akibat gaya yang 4 Newton ini. Siapa ingin minta bantuan? Itu panjang lengannya berapa ya? Nasrul Ihwan mungkin, silahkan Nasrul. 500 ya? Nah, jadi garis kerja gayanya ini. Kemudian untuk sumbunya adalah yang Z ini. Nah, maka jarak terpendeknya nanti adalah dari garis kerja gaya ke sumbu. Itu tiada lain adalah 500 mm. Selanjutnya akibat dari gaya ini terhadap sumbu Z yang sama, itu lengannya pasti sama juga kan ya? Nah, ini adalah 500 mm juga. Nah, yaitu dari apa? Dari sumbu Z-nya. Sekarang selain terhadap sumbu Z, dari gambar ini dia akan menghasilkan momen searah sumbu apa lagi, Raihan? Selain terhadap sumbu Z? Raihan? Sumbu X, Pak. Sumbu X ya, oke. Untuk gaya yang ini, lengannya terhadap yang menghasilkan momen terhadap sumbu X, itu nanti berapa tuh lengannya? 625, Pak. 625, ini juga sama ya, 625. Nah, maka sekarang kalau kita hitung ini momennya, pertama momen searah sumbu X tadi ya, atau saya buat di bawahnya aja. Sebentar, kayaknya nggak cukup nih. Di sini aja. Ini momen terhadap sumbu X. Tadi gayanya adalah yang 4 Newton ini. Nah, sekarang saya mau nanya, arahnya kemana? Apakah ke sumbu X positif atau negatif? Coba Nadir Arayan. Yang ini. Momen terhadap sumbu X-nya ke mana? Ke depan. Apa ke belakang, Nadir? Nadir Arayan. Oh, kayaknya ke depan ya. Ke depan ya? Dari mana taunya?
Nah, coba. Ini arah gayanya ke sana. Dia cenderung muternya nanti ke sana atau ke sana? 1 atau 2? Ini 2. Yang mana, Nadir? Yang 1, Pak. Yang 1 ya. Jadi dia cenderung mutar ke 1. Kalau dengan aturan tangan kanan, maka arah momennya ke sumbu X positif atau negatif? Gimana, Nadir? Kan secara di depan, Pak, yang gimana? yang positif ya. Berarti. Kan secara fisiknya dia itu mutarnya ke sini kan ya, terhadap sumbu X-nya. Maka dengan aturan tangan kanan gimana? Positif ya, Pak. Jadi ke sana bukannya ya? Ya, sana, ya benar. Betul nggak? Iya, benar. Berarti dia nanti ke arah sumbu X negatif kan ya? Nah, sekarang untuk gaya yang ini, dia secara bendanya akan berputar ke arah sana kan ya, betul? Maka nanti ini masih sama juga, yaitu arahnya ke sana nih, dua-duanya. Nah, sekarang kita bicara terhadap sumbu Z-nya, ya ini jelas muternya ini ke sana ini ya. Nah, dengan aturan tangan kanan, maka arah momennya secara vektornya adalah ke sini. Secara bendanya, dia muternya seperti ini. Nah, kalau Anda tulis notasi vektornya, nanti bisa juga dengan cara yang ini. Besarnya berapa nih sekarang? Kalau yang ini, yang searah sumbu X tadi, maka kita punya, karena dia ke arah negatif dua-duanya ya, ke arah sumbu sana, kita punya min 4 dikali lengannya tadi adalah 625. Kemudian dikurangi lagi dengan min 4 kali 625. Nah, itu kan ada atas bawah tuh. Sedangkan momen searah sumbu Z, kita akan punya, ini gayanya 4, lengannya tadi adalah 500 tuh disebutkan. Ini 500 ditambah dengan 4 kali 500 juga. Satuannya Newton milimeter. Jangan sampai lupa. Ada yang mau didiskusikan dulu sampai di sini? Nah, ini saya lupa menuliskan untuk kecenderungan berputarnya. Tadi kan sudah kita buat ya. Kalau di sumbunya nanti dia muter ke sana. Dan juga dia akan muter ke sana nih. Nah, jadi kira-kira seperti itu tuh kejadiannya. Ada yang mau didiskusikan dulu, silakan. Maaf, itu harusnya 500 ya Pak ya? 4 kali 500. Oh iya ya, 4 kali 500. Maaf, nolnya hilang satu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Pak Isan atau Bu Ica mungkin ada tambahan? Ini udah selesai, Wira ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang saya akan review sedikit dulu tentang diagram benda bebas. Nanti Bu Ica langsung masuk ya. Iya, Pak. Sudah kelihatan slide saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kita sebetulnya sudah sampai ke kotak yang ini nih. Kita di 2 minggu pertama kita bicara tentang sistem gaya. Ya, kita bicara tentang momen, couple, resultan yang tadi saya review. Sekarang kita masuk review lagi tentang diagram benda bebas atau free body diagram dan persamaan setimbangan. Nah, seperti saya sampaikan kemarin, kalau Anda punya struktur pasti ada tumpuan. Nah, ini jembatan ini tumpuannya seperti ini. Ada ini jembatan ini tumpuannya seperti ini. Ini yang disebut dengan roll gitu ya. Kalau ini tumpuan engsel ya. Kemudian ada ini tumpuan roll lagi gitu ya. Nah, Anda diminta untuk mengenali tipe-tipe tumpuan. Nah, masing-masing tipe itu punya gaya yang berbeda-beda. Itu yang Anda harus ingat-ingat. Ya. Nah, kemudian Anda kalau menggambar
diagram benda bebas, itu Anda memisahkan ya, struktur Anda itu dari tumpuannya. Nah, waktu Anda pisahkan dari tumpuannya, Anda ganti tumpuannya dengan gaya-gaya tumpuan tersebut. Ya, jadi tumpuan berbeda akan menghasilkan gaya berbeda. Nah, kalau gayanya sudah semua Anda gambarkan, maka Anda dapat menuliskan persamaan keseimbangan. Sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Itu aja sih ya. Untuk menghitung gaya yang belum diketahui. Jadi ini nih persamaan keseimbangan. Sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Ya. Jadi yang namanya diagram benda bebas itu ya representasi dari bagian yang Anda pilih. Ya, Anda pilih dari struktur Anda mana yang Anda tertarik gitu ya untuk menghitung gaya. Jadi Anda harus pilih gitu ya. Jadi ini tadi, ini roll gitu ya, Anda ganti dengan satu gaya aja gitu ya. Kemudian ya ini jenis apa namanya slot, ini tumpuan berupa slot, ini juga ganti dengan satu gaya gitu ya. Kalau pin atau engsel Anda ganti dengan dua gaya yang saling tegak lurus, boleh gitu ya. Kalau ini tumpuan yang berupa jepit namanya, ini di las atau ya di baut tiga seperti ini juga namanya tumpuan jepit ya. Nah, tumpuan jepit ini Anda kalau lepaskan tumpuannya, Anda ganti dengan dua gaya dan satu momen. Kenapa ada momen? Karena dia tidak bisa berputar. Kalau engsel itu nggak ada momen karena dia bisa berputar. Ya, ya ini yang kemarin kita bahas gitu ya. Ini roll ganti satu gaya gitu ya. Ini apa namanya slot diganti dengan satu gaya gitu ya. Kemudian engsel Anda kasih dengan dua gaya yang saling tegak lurus biasanya. Sebenarnya satu gaya yang arahnya sebarang, tapi ya untuk kemudahan kita ganti dia dengan dua gaya yang saling tegak lurus, itu engsel. Kemudian ini tumpuan jepit, ya dua gaya satu momen. Ya tumpuan lain itu bisa berupa terletak apa namanya pada satu permukaan, kalau halus juga satu gaya. Kalau pada permukaan kasar ya ada gaya gesekannya, gitu ya. Nah, tapi juga struktur itu bisa ditumpu pakai tali, kabel gitu ya. Kalau pakai tali, kabel, maka dia digantikan satu gaya pada waktu Anda lepaskan si kabelnya. Jadi Anda ingat-ingat kalau Anda menggambar diagram benda bebas, A itu Anda all the applied force itu harus Anda gambar. Tapi kemudian Anda yang pertama harus lakukan benda mana yang Anda ingin pisahkan agar Anda dapat menghitung gaya. Kemudian jangan lupa sistem koordinatnya, karena ini akan membantu Anda. Misalnya Anda harus mencari komponen, yaitu Anda harus jelas dulu tuh koordinatnya dan dimensi-dimensi yang dibutuhkan. Ya. Nah, ini nanti saya akan bahas ini di akhir. Sekarang saya serahkan kepada Bu Ica dulu. Silakan Bu Ica untuk membahas soal. Ya, baik Pak. Terima kasih. Saya buka dulu soalnya. Yang ini kan Pak ya. Ini kemarin belum sempat ya, Mas Wira ya? Iya, Bu. Oke. Kita mulai lah latihan menggambarkan diagram benda bebas nih. Ini belum sampai berhitung, tapi kita hanya bertugas untuk menggambarkan diagram benda bebas. Oke. Jadi di sini ada batang gitu ya, batang yang ditumpu dengan engsel di A, ya. Lalu dia ditumpu juga di B, ya. Dengan engsel, tapi dia disambungkan dengan batang dua gaya nih, dengan satu batang nih di sini. Lalu di ujung C-nya juga ada engsel. Oke, mungkin di Jumat yang lalu sudah sempat dijelaskan ya tentang batang dua gaya, tapi nanti kita review lagi di sini. Oke, yang pertama kan langkah pertama adalah kita isolasi dulu sistemnya, betul ya. Jadi benda mana yang mau kita gambarkan diagram benda bebasnya. Oke, di sini siapa yang mau bantu saya nih? Dionysius ada? Dionysius hadir? Bisa nyalakan mic-nya? Oke, tidak ada. Farhan ada nggak? Ada, Bu. Ya. Farhan, kira-kira kan langkah pertama kita mau mengisolasi sistem ya, mau mengisolasi benda mana yang mau kita gambarkan diagram benda bebasnya. Menurut Anda, apa yang akan kita pakai nih? Benda yang mana yang mau kita isolasi? Apakah AB gitu ya, atau mau pengaitnya, atau mau batang BC?
Batang Yang AB-nya, harus Bu. kita- batang AB. Oke, gini ya. Benar. Oke, Farhan. Sekarang kita lihat nih di apa saja yang harus kita gambarkan di sini. Kita anggaplah sumbunya yang normal aja ya, sana X ini. Oke. Nah, ini kan ada tumpuan-tumpuan ya di A, di B, dan itu ya di hooknya itu. Kira-kira jadi kita harus gambarkan apa saja di sini di batang AB. Kalau di A dulu nih, kita mulai dari A. Itu kan engsel ya. Masih ingat kalau engsel, kita lepas batangnya dari tumpuan, lalu kita gambarkan gaya reaksinya kan. Nah, karena dia engsel berarti harus kita gantikan dengan apa? 2 gaya berarti, Bu. Jadi AX sama AY, Bu. Oke, kita gantikan dengan 2 gaya. Arahnya gimana, Bu? Ya udah, kita kan belum tahu ya. Ya udah, gambar aja gini dulu, AX, AY. Paling nanti kalau kita hitung dengan persamaan kesetimbangan dapatnya minus kalau arahnya salah. Terus apa lagi, Farhan? Yang harus kita gambar nih di sini. Gaya yang di B, Bu. Oke, gaya yang di B. Nah, kemarin sudah dijelaskan kan ya, apa itu batang 2 gaya. Batang 2 gaya itu adalah batang ya yang di ujung-ujungnya ditumpu dengan engsel, bisa dilihat ya di sini B engsel, C engsel gitu ya. Dan di antara di tengah-tengah batangnya ini tidak diberi gaya atau tumpuan lain. Ini ada disebut dengan batang 2 gaya. Jadi kita bisa gambarkan kalau batang 2 gaya kemarin gimana, Farhan? Harus kita gambarkan, kita gantikan dengan gaya apa? Berarti gaya BX sama BY. Ya, kan harus biasanya gini ya. Ini kan karena kita tahu ini engsel, kita gambarnya misalnya gini, ini BX, ya. Ini BY, gitu ya. Oke. Tapi coba kita lihat. Kita lihat di sini ada sebuah batang 2 gaya BC, gini ya. Ada batang BC sebenarnya di sini ya, yang menyambung di B kan ya. Berarti di B ini, ujungnya ditumpu dengan engsel. Nah, kalau dia engsel, berarti di B itu kita gambarkanlah misalnya gini ya, 1, ini BX gitu ya, ke atas BY misalnya gitu ya. Nah, di C juga gimana diagram dada bebasnya? Oke, berarti dia ada ke sana, ada CX, dan ada CY gitu ya. Nah, tapi bisa dilihat nggak? Kalau di sini CX pasti sama dengan BX, betul nggak? Kalau kita pakai persamaan kesetimbangan. Benar nggak, Farhan? Karena cuma 1 ya, BX ini pasti dilawan dengan CX, jadi angkanya pasti sama. Kalau BY sama nggak dengan CY? Sama juga, Bu. Sama ya, BX sama BY sama CY juga akan sama, sehingga dia akan menghasilkan resultan yang sama nih, resultan yang sama di titik B maupun di titik C. Kalau kita gantikan gitu ya, misalnya ya, kalau kita udah hitung gitu ya, nanti kita bisa gantikan dia itu menjadi satu gaya resultan. Misalnya gini ya, kita belum tahu nih arahnya, gini. Benar nggak? Arahnya karena kita tahu bahwa BX sama dengan CX dan CY sama dengan BY, pasti resultannya pun sama dong, tapi arahnya berkebalikan, benar nggak? Di sini ada B, di sini ada C. Jadi intinya, kalau misalnya nanti kalian ketemu ya di soal-soal, ketemu batang disambungkan dengan batang 2 gaya nih, namanya two force member atau batang 2 gaya, batang 2 gaya, atau dalam bahasa Inggrisnya two force member. Langsung saja kalian nggak usah nih digambar lagi BX BY seperti ini, tapi langsung saja gambarkan dengan satu gaya. Arahnya kemana? Ya arahnya ya asumsikan saja dulu, misalnya seperti ini. Gitu. Udah paham belum? Udah paham? Jadi kalau kalian nanti di soal-soal menemukan batang 2 gaya ya, di mana di ujung satu dan di ujung lainnya dihubungkan dengan engsel, lalu di antaranya itu tidak terdapat apapun, nggak ada gaya apapun, nggak ada tumpuan apapun di antaranya, langsung saja gantikan dengan satu gaya BC seperti ini. Arahnya kemana? Arahnya dari engsel ke engsel, ya. Jadi kalau di sini saya gambarkannya dari engsel C ke B gitu ya, arah gayanya. Gimana kalau saya mau bikin dari arah engsel dari B ke C? Ya boleh aja. Gitu. Paling nanti kalau dihitung jadinya negatif. Oke, misalnya gini. Oke? Yang lain paham nggak? Yang lain paham nggak? Konsep batang 2 gaya ini. Mau izin tanya, Bu? Ya, silakan. Dengan siapa ini? Bilal, Bu. Ya, silakan Bilal. Itu apakah boleh atau harus ya, Bu, ya, kalau kita bikin jadi resultan? Karena kan sebenarnya lebih gampang juga kalau misalnya kita langsung uraikan gitu, Bu. Oke, gini. Kalau misalnya kalian buat BX BY seperti tadi ya,
BX, BY. Nanti lebih terasa kalau kita sudah mulai menghitung ya. Lihat ya, BX, BY. Misalnya gambarnya gini, BX, misalnya ini BY-nya ke bawah ya, kita nggak tahu nih arahnya. Di sini jangan lupa ya, di sini ada gaya nih 8 kilonewton ya. Ini dari sini nih, dari yang hook ini ya, jangan lupa. Di sini katanya berat dari batangnya kita abaikan. Jadi ini diagram bebas kita sudah lengkap nih. Tapi di sini ada 4 yang tidak diketahui kan? Ada AX, AY, BX, dan BY. Benar nggak? Ada 4 gaya yang tidak diketahui atau unknowns ya. Nah, sedangkan nanti kalian ketika menghitung nanti ya dengan persamaan kesetimbangan, kalian hanya akan punya sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Jadi kalian hanya akan punya 3 persamaan kesetimbangan karena dia 2 dimensi kan. Sedangkan ada 4 gaya nih yang tidak diketahui. Jadi ini akan susah nih untuk dihitung. Sedangkan kalau misalnya kita gantikan saja ini dengan 1 gaya BC misalnya gitu ya. Yang ya benar, tadi kalau dikomponenkan ya jadi BXBY lagi kan. Gini kan. Ini BC. Jadi hanya ada 3 yang tidak diketahui nih di sini. Dan pasti bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan. Gitu. Walaupun misalnya nanti pas dihitung ya benar ini adalah BC Y, ini adalah BC X gitu kan. Tapi dua-duanya adalah komponen dari BC sehingga hanya ada 3 variabel yang tidak diketahui dan bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan gitu. Udah paham belum Bilal? Jadi ini untuk sangat mempermudah kalian untuk menghitung nantinya. Jadi mulai dari sekarang kita ingatkan saja langsung bahwa kalau kalian ketemu dengan batang 2 gaya, langsung saja ganti dengan 1 gaya yang arahnya kemana? Dari engsel ke engsel. Gitu. Ya, untuk mempermudah perhitungan kalian nanti. Mungkin sekarang belum terbayang, tapi nanti kalau kita sudah mulai menghitung nanti akan lebih terasa sih. Oke, Bilal? Baik Bu, berarti intinya kita lebih dimudahkan dengan itu, tapi kalau misalnya kita mau pakai langsung komponen, nggak apa-apa ya Bu ya? BX, BY gitu ya, tapi nanti susah nanti susah menyelesaikannya. Nanti coba kita lihat ya, nanti pas soal menghitung langsung. Oke? Gitu dulu ya, Bilal ya, kita lanjut dulu. Mungkin dari Pak Isan sebelum saya lanjut Pak, ada yang mau ditambahkan Pak? Ini kan gini ya, batang 2 gaya, itu saya kembali ke definisi dulu. Batang yang kedua ujungan disambung dengan engsel, ya, dan di tengahnya tidak ada gaya. Sehingga gaya yang bekerja itu searah dengan sumbu batang. Artinya apa? Gaya di B itu kita sudah tahu arahnya. Ya. Jadi kalau Anda uraikan BX dan BY, BX dan BY, ya gaya di B tapi dalam arah X dan dalam arah Y, itu punya hubungannya. Ya, jadi ada hubungan antara BX dan BY karena arahnya sudah diketahui. Kalau Anda membuat BX dan BY tanpa menyadari bahwa dia batang 2 gaya, nggak ada hubungannya. Jadi Anda akan nggak akan ketemu. Tapi begitu Anda menyadari dia batang 2 gaya, Anda uraikan menjadi BX dan BY, maka Anda akan mengatakan BX-nya itu adalah gaya BC, kosinus sudut itu, BY-nya adalah sinus sudut di depannya, itu aja. Jadi BX dan BY itu ada hubungan yang Anda Anda ketahui. Kalau Anda asumsi tanpa mengatakan dia batang 2 gaya, nggak ada hubungan itu gitu ya. Itu yang. Jadi Anda akan sangat terbantu kalau mengenali ada batang 2 gaya. Ya. Saya kira gitu aja Bu. Ya Pak, makasih Pak tambahannya. Oke. Nah ini soal yang lainnya nih. Di sini ada truk katanya ya. Tapi di sini ada truk, kita diminta untuk menggambarkan diagram daya bebas untuk ini nih, si kotak ininya nih. Tempat kita membawa barangnya katanya. Sini nih si kotak ini ya. Dia punya berat 5.000 Newton, center gravity-nya ada di G di sini ya. Lalu dia disupport dengan pin di A. Pin itu engsel ya, kalau kalian baca di buku ada menyebutkan pin atau hinge gitu, itu artinya engsel ya. Di A, lalu dia juga dikoneksikan dengan hydraulic cylinder katanya di sini. Jadi ada hydraulic cylinder BC. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan ya, kita coba ya. Berarti kita sudah tahu bahwa kita akan menggambarkan diagram daya bebas ini, benda ini ya. Si box-nya ini. Si kotak pembawa pasirnya ini. Oke. Mungkin ada salah seorang yang bisa bantu saya.
untuk menggambarkan diagram dada bebas. Ini kalian jangan tegang ya, misalnya jangan takut. Kalau salah juga nggak apa-apa gitu. Jangan jadi takut untuk menyalakan mic. Ayo Putri, sekarang Putri. Coba Putri bisa bantu saya Putri. Putri ada nggak? Aku kedengaran nggak Bu? Ya, kedengaran. Udah. Putri bantu saya yuk gambarkan diagram dada bebasnya. Kalau masih bingung tanya ya, jangan Ya, Bu. jangan ragu-ragu. Oke, apa yang harus kita gambar pertama nih kira-kira? Yang di titik A Bu. Yang di di titik G dulu itu beratnya. Boleh. Berat. Arahnya kemana, Putri? Ke bawah. Oke, gini ya. Iya. Ya, oke. Ini anggaplah ini udah ada yang 5.000 Newton. Ternyata dia katanya weight-nya, berarti udah 5.000 nih. 5.000, nggak usah kita rubah-rubah lagi. Oke, terus apa lagi, Putri? Di A, dia engsel, berarti harus kita ganti dengan apa? Di A itu cuman ke arah atas doang ya Bu, jadi cuman satu gitu doang ya. Tapi lihat ini katanya engsel, tapi katanya Putri. Lihat A. Iya. Jadi harusnya gimana? Iya ada dua, ada AX sama AY. Arahnya bebas dulu ya. Iya, Kan belum tahu ya, jadi saya bikin aja gini nggak apa-apa ya. Oke, sekarang di B, kira-kira gimana nih Putri? Dia hidrolik silinder BC katanya. Kira-kira gimana? Hidrolik silinder berarti gayanya cuma satu ya Bu? Ya, betul. Arahnya kemana? Arahnya bebas. Tapi dari B ke C Dari B gitu ke ya, C. atau dari C ke B kan ya? Iya. Jadi ya benar banget. Terima kasih Putri. Iya Ibu. Jadi gitu ya. Jadi gini ya. Ini diagram dada bebas kita nih. Jadi di sini mungkin yang harus ditekankan hidrolik silinder nih. Jadi silinder hidrolik ini arah bergeraknya kan hanya ke sini ya. Arah dari B ke C atau dari C ke B. Maka di situ kalau kita sudah tahu bahwa di situ adalah hidrolik silinder, langsung saja gantikan dengan satu gaya. Arahnya dari B ke C atau dari C ke B. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, sepertinya ini mudah. Oke, lanjut yang ini. Siapa yang bisa nih bantu saya? Jessica, ada nggak Jessica? Iya, Bu. Oke, yuk Jessica, yuk bantu yuk. Ini kita menggambarkan diagram benda bebas nih. Dari CAB. Oke, ini saya munculkan dulu ya. CAB. Nah, di sini kira-kira gimana nih? Apa saja gaya reaksi yang harus kita gambarkan? Gaya di C, Bu. Gaya di C ini apa yang harus digambar? Ada CX sama CY. Oke, benar. Ini kan pin ya. Tapi di sini kita ketahui bahwa sudah ada satu gaya nih, 425 Newton yang bekerja di sini. Jadi langsung saja kita gantikan gini sebenarnya. 425 Newton. Gitu ya, Jessica ya? Ya, Bu. Karena gaya ini 425 ini kan sebenarnya CXC-nya tuh nanti komponen dari 425 ini kan. Ya. Iya. 425 cos 30 dan 425 sin 30. Tapi kalau kita udah tahu nih gayanya bekerja di C gini, langsung aja kita gantikan dengan 425 seperti ini. Terus apa lagi? Di A katanya Di pin A. connected nih, pin connected. Jadi gimana? Jadi ada AX sama AY, Bu. Arahnya nggak tahu, jadi gini dulu ya. AX, AY. Terus ada apa lagi? Di B nih. Coba dibaca, rest on the smooth cam at B. Katanya dia cuma ditaruh aja di sini dan dia halus katanya permukaannya. Jadi apa? Harus kita gantikan dengan apa? BY arah ke atas ya, Bu. Ya, betul. Jadi kita gantikan dengan BY arah ke atas. Karena dia halus, jadi cukup ini ya. Cukup gaya ini yang bekerja. Oke, yang lain, terima kasih ya, Jessica. Yang lain gimana? Udah paham? Gambarkan diagram dada bebasnya, yang ini. Mudah ya? Jadi kita Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Andrean, Bu. Ya, silakan Andrean. Itu di poin A itu bukan dua gaya ya, Bu? Batang dua gaya. Nah, gini. Kalau batang dua gaya itu, ujung dengan ujungnya ditumpu dengan apa tadi kata Pak Isa? Engsel. Engsel. Engsel kan. Nah, kalau ini di sini engsel gitu kan, tapi di sini nih apa nih? Kalau dibaut keras gitu, dia bisa berputar gini nggak? Bisa bergerak-gerak gini nggak? Tidak, Bu. Ini dibaut seperti ini, dia fix nih. Dia nggak bisa bergerak sama sekali nih di sini.
yang ditumpu di temboknya. Ini kan anggaplah tembok ya. Ini kan tembok nih. Oke. Jadi dia itu di fix nih di sini. Atau kalau misalnya ya ini di fix dengan tembok, jadi harusnya ini bukan batang dua gaya nih di sini, bukan batang dua gaya. Jadi batang dua gaya itu harus jelas di sini engsel, di sini engsel gitu seperti itu. Nah, lagi pula di sini kan kalau misalnya kita gantikan dengan dua gaya AX, AY dan BY, hanya 3 yang tidak diketahui ya. Benar nggak? 3 unknowns. Jadi harusnya ini dengan persamaan keseimbangan yang kita punya nanti ya. Ini harusnya udah bisa diselesaikan. Pak Isan mungkin mau mau dikoreksi Pak penjelasannya? Ya, jadi sekarang sebenarnya gini, yang kita pilih sebagai diagram benda bebas itu adalah ini batang ABC ini ya. Ini yang kita pilih. Nah, kita nggak usah lihat yang lainnya, bagaimana interaksi dia di sambungan-sambungan itu aja kalau menurut saya. Jadi di sini karena sambungannya pin, maka di sini ada 2 gaya, ya. Kemudian di C ada 1 gaya 425 Newton yang diketahui. Di B ada gaya BY 1 aja. Jadi kalau batang A ke bawah ini memang bukan batang 2 gaya, tapi saya nggak pedulilah dia mau batang apa, tapi yang jadi diagram benda bebas saya hanya ABC ini aja, ya. Saya lihat di diagram benda bebas saya, gaya luar apa saja yang bekerja ya di ABC-nya apa aja, di A ya 2 gaya karena dia engsel ya. Tapi seperti kata Bu Ica tadi, batang A ke bawah ini bukan batang 2 gaya nih. Kenapa? Karena di sini dia dijepit nih. Kalau ada baut ini dia dijepit. Ya. Jadi saya hanya perhatikan gaya yang bekerja pada ABC ini. Dan gaya yang bekerja pada ABC ini saya lihat dia ke yang lainnya disambung dengan cara apa? Di sini engsel 2 gaya udah. Di sini dia ditumpu hanya bertumpu begitu saja gitu ya. Licin ya hanya 1 gaya. Di sini gaya luarnya. Oke, gitu aja ya. Silakan Bu Ica lanjut. Ya, makasih Pak. Oke, yang ini sekarang. Jadi di sini katanya kita diminta untuk menggambarkan diagram benda bebas dari batang ABC. Ini ya, batang ABC. Yuk, siapa yang bisa bantu? Sebentar. Faris, ada Faris? Halo, Bu. Ya, Faris, let's go. Kita gambar diagram benda bebas. Mulai dari mana, Bu? A apa C? Boleh, sok. Mau dari mana? Oh, oke, Bu. Mungkin dari C dulu, Bu. Itu ke vertikal ke bawah. Oke. Berapa tuh kira-kira? Anggap G-nya 10 lah. 500 Newton, Bu. Oke. Next. Terus. Lagi. Terus di B itu batang 2 gaya ya, Bu? Betul. Di sini B engsel, D engsel. Jadi gimana gambarkannya? Itu horizontal ya, Bu, intinya. BD-nya. Iya. Berarti B arahnya ke kanan, Bu. Oke, ke D ya. B ke D ya. Yeah. Dianggaplah BD gitu. Boleh juga dari D ke B, boleh. Terus di A? Di A jadi ada 2 komponen. Ada AX, AY. Anggaplah gini ya. AX dan AY. Oke. Udah lengkap belum? Udah, Bu. Udah lengkap? Udah ya. Di sini katanya berat dari batang ABC diabaikan. Kalau misalnya tidak diabaikan harus digambar ya. Oke, terima kasih Faris. Bagus. Baik, Bu. Oke, next. Ini nih. Jadi katanya di sini ada mobil ya. Mobil, kita diminta untuk gambarkan diagram benda bebas mobilnya. Mobilnya punya massa 5 megagram. Center of mass-nya di G. Terus katanya rodanya bebas untuk berputar. Jadi rolling resistance bisa diabaikan. Oke, siapa yang mau bantu? Hansel, ada Hansel? Hansel ada? Hansel? Yes. Ya, yuk. Bantu yuk. Ada apa aja nih di sini nih? Ada titik berat di G ke bawah.
Di G ya, ke bawah. Oke. Terus 5 megagram. Nah, pokoknya nanti kalian hitung ya, W. Gitu. Terus apa lagi? Terus di A ada nggak, Bu? Di A, boleh. Ada apa? Katanya ini, the tires are free to roll. Jadi dia bebas bergerak nih. Jadi rolling resistance ini apa sih? Gaya geseknya ya? Bisa diabaikan katanya gitu kan? Iya. Jadi gimana? Adanya di sini apa? Di A. Gaya apa? Normal. Benar nggak? Gaya normal. Betul nggak? Gimana? Aku masih bingung. Masih bingung? Apa? Iya, masih bingung yang di A. Yang di A-nya gini aja, gaya normal. Nih di N, A. Itu dari mana? Dari permukaan ke roda. Jadi ada satu gaya normal ke arahnya gimana? Tegak lurus dengan permukaan arahnya. Ya, kayak gitu. Ini sebenarnya kan kalau misalnya gimana di B-nya juga sama. Tegak lurus dengan permukaan. Nah, gini. Ya. Oke, dari mana nih munculnya NA dan NB? Ya dari permukaan jalan dari tanah ke roda. Makanya arahnya dari jalan ke roda gitu ya. Arahnya ke roda nih. Nah, kenapa nggak ada gaya gesek? Ini kan ada gaya tali ya. Di sini jangan lupa ya, Hansel nih. Di sini kan ada T ya, ada T. Kenapa nggak ada gaya gesek ya? Orang di soalnya ditulis katanya gini, the tires are free to roll, so rolling resistance can be neglected. Jadi hanya ini nanti yang ada gitu ya. Oke? Bisa ya? Oke. Ada yang mau ditanya nggak? Terima kasih Hansel. Ada yang mau ditanya? Udah oke? Udah aman nih? Bisa ya? Ya, siapa ini? Siapa? Oke, silakan Nasrul. Nasrul, silakan. Iya, gini. Kalau misalnya ditanyakan setiap roda, nanti kalian tinggal NA-nya tinggal dibagi 2 aja, NB-nya juga dibagi 2 aja. Nah, jadi tergantung nanti ditanyanya apakah harus dihitung di setiap roda atau enggak gitu. Kalau misalnya hitung di setiap roda, nanti hitung aja dulu NA-nya berapa, NB-nya berapa, nanti kan tinggal dibagi 2 gitu aja kan. Masing-masingnya untuk roda kiri dan roda kanan gitu ya. Oke? Nasrul? Oke, sip. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, yang ini kira-kira gimana nih? Siapa yang mau bantu? Hagia Sofia. Benar kan? Hagia. Ada? Bisa nyalakan mic-nya? Ada nggak? Ada. Jovian ada nggak Jovian? Jovian. Boleh, Bu. Ya, kedengeran. Yuk, Jovian. Sistem kita yang mana nih? Kita diminta untuk gambar diagram rada bebas nih. Iya, Bu. Yang batang AB. Oke, batang AB ya. Batang AB, gambarkan. Ini AB. Terus ada apa aja di situ? Kebalik. Iya. Yang gaya berat di B, Bu. Gaya berat bola ya. Oke. Ini ya berat bola. Terus apa lagi? Ini weight bola. Ya, yang engsel A-nya itu. Engsel A, berarti harus diganti dengan apa? 2 gaya AX dan AI. Oke. Terus apa lagi? Dan gaya yang CB, Bu, di B-nya. Apa tuh? 1 gaya atau 2 gaya atau 3 gaya? Lihat dia kan tali ya atau kabel kan? Tali atau kabel, ingat kalau tali kabel, batang gaya langsung kan gaya gini ya. Iya. Oke. Biasanya ini nanti diketahui misalnya masa batang berapa gitu ya, masa batang B kecil. Ya, gampang ya, Jovian ya? Iya, Bu. Oke, sip. Next, soal selanjutnya. Nah ini nih, siapa yang mau bantu? Saya lihat lagi. Kalian kalau dipanggil gini jangan ini ya jangan merasa terbebani ya. Relax aja, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting jawab aja dulu. Nanti kan dibantu. Ayo, Sultan ada Sultan.
Sultan Sulaiman? Ada, Bu. Ya, yuk. Ini ada batang nih ya. Batangnya bentuknya unik nih. ACED ya, batang ACED. Diminta untuk menggambarkan diagram nada bebasnya. Kira-kira gimana nih? Saya gambar lagi di sini ya. Bentuknya rada. Oke, anggap lagi nih ya. Ini A, ini C, ini E, ini D. Gimana nih cara gambarkan diagram nada bebasnya? Ada. Gimana? Mulai dari mana? Gambarinnya, Sultan. Ada CXC-nya, Bu. Tuh, karena apa? Kenapa ada CXCY? Karena dia pen punya 2. Oke, CXCY. Terus apa lagi? Ada ya 60 Newton ya, Bu. 60 Newton, sini ya. Ya. Terus apa lagi? Sama roller di B punya gaya ya BY, satu gaya yang tidak diketahui. Oke, jadi kalau misalnya kita gambarkan rollernya gini, ya, ini akan ada B nih. Roller ya, coba diperhatikan ya semuanya ya. Di roll ini di apa tuh namanya? Apa sih ini namanya? Puli ya, puli. Ini tuh puli. Katrol. Di katrol berarti ada gaya. Kita gambar dulu yang di katrol dulu nih. Ada gaya kemana nih, Sultan? Di atas ini nih, di atas ini arahnya kemana? Gaya dari tali. Gayanya ke D bukan, Bu? Ya, betul gini ya. Benar nggak? Ya, benar. D, T lah. Saya bikin T. Anggaplah T. Ini T ya. Ini ada T. Terus mana lagi nih? Di bawah sini kan, di samping sini ya. Ada gaya T juga kan? Ke arah mana? Ke arah mana? Ke bawah, betul? Bener, ke bawah. Oke, ke bawah ya. Nah, nanti di sini ini tuh belum setimbang karena harus ada gaya yang menyeimbangkannya nih. Artinya di sini di Excel punyanya Katrol, kamu harus gambarkan ada T ke kiri, ada T ke kanan. Ya, kayak gini ya. Nah, nanti kita banyak belajar tentang Katrol ini. Tapi sementara saya gambarkan seperti ini dulu ya untuk kesetimbangan. Oke, berarti di D itu kan lawannya yang ini, benar nggak, Sultan? Betul, Bu. Di D ini kan nanti nyambung sama tali katrol yang atas kan? Artinya ini harus kebalik nih. Berarti harus ada T ke arah sana nih. Paham nggak kira-kira? Paham nggak, Sultan? Nah, sedangkan di titik A kan ini dia disambung dengan tali ya. Disambung dengan tali nih. Sambung dengan tali. Yang besarnya sama-sama T nih. Berarti nanti di sini di A harus ada gaya dari tali juga. Besarnya berapa? Besarnya T. Seperti ini. Paham nggak? Dapat dimengerti, Bu. Jadi semua gaya yang bekerja pada batang ACED harus digambarkan. Nah, kalau ada katrol seperti ini jangan bingung ya, karena di sini ada tali gitu ya, tali yang dihubungkan dengan katrol, pasti dia akan ada gaya ke arah sana. Ini lepas ya, katrolnya jangan digambar lagi. Ada gaya tali ke arah sana. Besarnya berapa? T gitu ya. Anggaplah ini T. Karena ini adalah satu tali ya, satu tali dari D, B, A, pasti di sini juga besarnya T. Jadi kita harus gambarkan di sini juga ada gaya tali nih ke arah atas. Ini harus dilepas nih dari katrol. Seperti itu. Pak Isan, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak, untuk penjelasannya, Pak? Ya, jadi ini mungkin agak membingungkan gitu ya soal ini. Tapi yang Anda lihat ini antara titik A, kemudian ada kabel lewat katrol dan ada titik D, sepanjang sepanjang kabel ini, ya sepanjang kabel dari A, B ke D, gayanya sama, ya. Karena katrolnya itu tanpa gesekan. Jadi kalau katrolnya tanpa gesekan, maka gaya yang bekerja pada kabel dari A, B sampai ke D itu sama. Sehingga kalau Anda bikin diagram benda bebas batang AC DE, maka Anda tinggal potong kabelnya di sini, di bawah dekat A, Anda dapat gaya T. Potong kabelnya di dekat D, Anda dapat gaya T lagi gitu ya. Jadi mungkin ini agak membingungkan, tapi Anda harus ingat pada kabel antara A, B, dan D, gayanya itu sama. Sebut aja T, maka di A ada T, di D juga ada gaya T. Silakan lanjut, Bu Ica. Ya, sudah habis, Pak, soalnya, Pak, untuk penjelasan diagram benda bebas.
Ini kan kelihatannya kita nggak bisa collaborative learning karena Ya. Sandro dan Valdo kan akan kuliah ya. Iya, Pak. Jadi saya kira kita kuis aja dulu deh untuk Oh, gitu, diagram Pak. data bebas. Ya. Oke. Ya, saya stop share dulu ya. Mas Wira, bisa dibantu Mas Wira filenya? Yang soal kuisnya Bu ya. Ya. Jadi nanti di kuis ini ya, fokus menggambarkan diagram data bebas ya. Oke. Apa sudah? Mungkin bisa disiapkan kertasnya, kertas alat tulis. Untuk nanti difoto ya, hasilnya difoto ya Mas Wira. Iya Bu. Jadi Diupload ke MS Teams. Nah. Ya, siapkan platformnya nanti. Ya. Oke. Soalnya yang mana aja Pak? Semua aja atau gimana Pak? Boleh pilih 3 dari 4 soal ini. Waktunya 20 menit ya. Ya Pak. Ini tadi kelihatannya ada yang mirip Bu ya. Iya. Iya. Jadi mungkin ini aja. Nah, silakan Anda screenshot dulu. Ini soal pertama. Oke, ini soal kedua. Ini slot itu ya, di titik B itu slot ya. Slot Anda tahu ya gaya reaksinya seperti apa kalau dia slot ya. Dan ini soal yang terakhir. Nah, itu Anda lihat gitu ya. Dari B ke kiri itu dia pegas gitu. Anda tahu gaya pegas gitu ya. Kemudian di C itu ya itu jenis tumpuannya apa gitu ya. Pak, ini nggak usah dihitung ya Pak? Ya nggak usah dihitung. Nggak usah Hanya dihitung. diagram benda bebasnya aja. Ya, takutnya nanti ada yang ini. Anda 3 soal ini Anda gambar diagram benda bebasnya aja. Taisan mungkin boleh mengingatkan kesalahan di kuis lalu, Pak? Ya, boleh. Silakan. Nah, jadi di kuis yang kemarin itu ada mahasiswa yang sebenarnya udah benar itu gambarnya ya terkait DBB, cuma tumpuannya belum dilepas. Nah, jadi saya salahkan. Soalnya nanti kalau Anda gambar tumpuan dan gambar lagi gaya lainnya itu artinya berbeda nanti. Nah, itu saya mengingatkan itu aja. Silahkan. Jadi benar-benar kalau Anda melepas tumpuannya itu Anda hilangkan, ganti dengan gaya ya. Misalnya di O itu apa? Ya O-nya itu tumpuan apa itu dihilangkan, Anda ganti gaya. Di C juga begitu. Tumpuan C-nya Anda hilangkan, Anda ganti dengan apa gitu ya. Mau balik ke nomor 2 Wira? Ya, Pak. Ada yang bertanya. Ya Pak, ini masih nge-lag Pak. Oke, sudah? Nah, jadi Anda di A itu tumpuannya apa ya? Anda hilangkan, ganti dia dengan gaya. Di B itu tumpuannya apa? Ganti dengan gaya gitu ya. Jangan Anda gambar bulat-bulat lagi. Waktunya sampai berapa menit, Pak? 20 menit aja gitu. Atau 15 menit aja ya, Bira ya. Cukup ya, mestinya ya. Maksudnya cukup cuma menggambar. 15 menit aja Bu Ica cukup ya? Ya, 15 menit aja. Soal nomor 1. Belum sempat.
Mungkin ini ya Pak, ditambah ada disampaikan Pak di A ini tumpuannya jepit ya. Ya, boleh ditambahkan di A itu jepit ya. Di A jepit ya.
Permisi Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Yang nomor 3 itu pusat masanya diketahui nggak posisinya Pak? Yang mana? Yang nomor 3 Pak. Yang T. nomor 3. Wira, tolong gambarnya lagi, Wira. Ya Pak, ini masih saya share screen Pak. Mestinya Anda bisa langsung tahu itu ya. Share screen-nya udah muncul Pak? Sudah. Ya, bentuk T di mana pusat masanya Anda bisa menduga gitu ya. Nggak mungkin pusat masanya di A atau di O gitu ya. Yang paling kalau menurut Anda reasonable pusat masanya itu sepanjang garis mana gitu ya. Nah, itu aja. Jadi jarak vertikalnya nggak perlu, maksudnya ya itu nggak perlu pas banget gitu Pak? Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Waktunya sisa 2 menit ya. Satu menit lagi. Waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan di Teams ya. Sudah saya assign tadi.
Oke, kumpulkan ya. Oke, jadi gini ya, di kelas 07 ini memang saya merancang proses pembelajarannya itu adalah Anda dibuat aktif. Dibuat aktif mulai dari sebelum masuk ruang kuliah, Anda sudah dikasih bahan bacaan, kemudian dikasih PR, ada beberapa hari tertentu gitu ya. Dan di kuliahnya juga kita banyak mengerjakan soal, Anda dipanggil, karena sebetulnya ya, yang namanya proses belajar itu adalah proses di mana yang belajar itu terlibat aktif. Ya. Jadi kalian harus aktif gitu ya. Ya, baik di rumah maupun di ruang kelas, kalian harus terlibat aktif. Ya, maksudnya aktif berpikir itu yang kita coba adalah membuat Anda sekalian aktif. Jadi kuis itu akan kita bikin sering gitu ya, untuk membuat Anda aktif memakai apa-apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Ya, kalau Anda nggak aktif untuk memakainya, Anda akan cepat lupa. Jadi jangan merasa terbebani seperti kata Bu Ica tadi kalau Anda dipanggil, ya, karena itu sebenarnya upaya untuk membuat kalian aktif. Kemudian kuis juga itu membuat kalian aktif memakai pengetahuan yang sudah disampaikan sebelumnya, gitu ya. Mas Wira itu berusaha membuat jelas itu dengan bikin model tadi ya, yang saya kira mudah-mudahan kalian jauh lebih mudah untuk memahami momen 3 dimensi tadi. Misalnya momen 3 dimensi itu mau kecenderungan untuk memutar dalam 3 dimensi gitu ya. Dengan model Mas Wira tadi mudah sekali membayangkan kecenderungan berputar dari si batang iklan itu tadi ya, batang dengan papan iklan tadi muter kemana kalau kena angin itu kan mudah terbayang gitu ya. Nah, jadi we do our best gitu ya agar kalian bisa paham. Nah, ya kita akan untuk berusaha paham itu ya kalian butuh waktu. Jadi ya seperti hari Jumat nanti kemungkinan kita akan overshoot gitu ya, karena nggak sempat collaborative learning hari ini, nanti kita Jumat kita collaborative learning. Kenapa dibuat collaborative learning? Karena hasil penelitian menunjukkan mahasiswa itu bisa banyak belajar dari temannya. Ya, jadi kami coba pakai prinsip itu agar kalian bisa belajar dari teman. Jadi pada saat collaborative learning di kelas itu ya kalian manfaatkan sebaik-baiknya, bertanya, aktif dan lain-lain ya. Ini adalah upaya kami semua agar kalian bisa paham. Nah, hari ini saya cukupkan aja kuliahnya. Terima kasih Bu Ica, Mas Wira, dan semua yang aktif di kelasnya. Dan kalian kalau kuliah itu saya nggak ngerti juga, ada yang kalau dipanggil lambat, ada rasanya baru merespons gitu ya. Ya, kalian sebetulnya gini ya ceritanya ya, kalian kuliah itu pastinya itu harusnya kalian punya cita-cita yang ingin kalian capai sekian tahun yang akan datang. Nah, dan juga orang tua kalian itu juga punya harapan, punya mimpi terhadap kalian. Ya, mimpi orang tua kalian adalah kalian lulus, kemudian kalian akan diwisuda, mereka datang ke ITB, mudah-mudahan nggak COVID lagi gitu ya. Nah, jangan sampai kalian mengecewakan orang tua kalian. Ya, bukannya tidak lulus, bukan tidak wisuda, tapi ya nilainya pas-pasan gitu ya, ya itu juga mengecewakan orang tua. Jadi kuliah itu ikutilah dengan fokus gitu sehingga kalian bisa paham, kalau paham nilainya baik. Itu aja sih pesan saya. Jadi jangan kecewakan orang tua kalian karena ini adalah amanah yang diberikan oleh orang tua kalian kepada kalian. Belajar dengan baik. Setiap orang tua pasti punya mimpi seperti itu untuk anak-anaknya. Oke, saya kira gitu aja. Sampai ketemu lagi hari Jumat yang akan datang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, goodbye.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.